guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Dan hari ini karena request dari kalian yang banyak banget pingin aku nih bahas dark web lagi. Jadi udah lama nih aku nggak bahas tentang dark web dari Luxury Dark. Makanya aku bakal bikinin buat kalian semua. So, di antara semua request kalian, aku paling banyak dapat request tentang dark web yang dimana Parker sama Chester itu membeli anjing. Jadi bagi kalian yang baru di sini, aku itu sering ngebahas sesuatu dari Life of Luxury atau Luxury Dark. Dimana hari ini aku ngebahas dari YouTube yang namanya Luxury Dark, dimana mereka itu terdiri dari dua orang, yaitu Parker dan Chester, dan mereka itu sering membeli barang-barang yang aneh banget di dark web, dan kali ini membeli anjing. Jadi kisahnya diawali dari si Chester itu nemuin nih suatu website yang serem banget, dimana websitenya itu ngejual anjing. Mungkin website yang ngejual anjing tuh udah biasa banget ya, tapi kalau misalkan ngejual anjingnya itu di dark web, itu kan menjadi sesuatu yang tidak biasa kan. Nah, di sini Parker sebelum ngelihat websitenya aja dia itu udah curiga sama website-website seperti ini. Dimana menurut Parker ini itu bisa aja sebuah kamuflase doang untuk menjual anjing, padahal sebenarnya dia menjual hal yang lain atau ingin melakukan sesuatu di balik bisnis anjingnya tersebut. Tapi akhirnya mungkin demi konten dan demi si Chester yang pingin banget sama anjing yang ada di dark web, makanya akhirnya mereka coba lihat dulu nih websitenya seperti apa. Dimana ketika si Parker itu udah mulai ngelihat website-website di sini, Parker juga bingung banget nih pas ngelihat kok kayaknya anjing-anjingnya aneh. Foto-foto anjingnya tuh kayak foto-foto anjing yang creepy, dan foto-foto anjingnya tuh kayak ngeblur semua gitu loh, kayak nggak jelas gitu. Kayak orang jual anjing tapi fotonya tuh ngeblur, kan aneh dong. Nah, sampai si Chester itu tertarik sama satu anjing ini nih. Nah, satu anjing ini namanya Grey Furry Love, dimana tuh kesannya dia kayak lucu, imut, ngegemesin, kayak lovable banget, kayak mudah dicintai banget nih anjing. Tapi kalau misalkan aku lihat dari fotonya ya, itu si Grey itu tuh kayak bukan anjing pada umumnya gitu loh. Kalian pokoknya rasanya ini kayak apa sih? Menurut aku tuh dia kayak berkamuflase menjadi anjing. Kalau aku lihat dari foto itu ya. Dimana di sini tulisannya tuh juga creepy banget. Dimana dia bilang kalau misalkan anjing ini akan mencintai kamu seumur hidup dan akan mengikuti kamu kemanapun. Itu kan kayak memang sih anjing itu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang dituliskan banget di dark web kan serem dong. Kayak orang ngejual anjing kayak dia akan mengikuti kamu seumur hidup, itu kan kayak creepy dong. Tapi seperti biasa kalau berkaitan dengan dark web, si Chester tuh kayak mau banget, dan Chester akhirnya bilang kalau misalkan dia akan memelihara anjing itu, pokoknya dia akan bertanggung jawab. Seperti biasa Chester selalu ngomong seperti itu kan. Tapi yang harus kalian tahu, harga anjing itu tuh $895. Itu aja $895 tuh dia udah di diskon. Harga aslinya tuh kayak $1000-an gitu loh, yang mahal banget. Jadi kalau dirupiahin tuh sekitar 13 jutaan lah itu harganya. Nah, tadinya si Parker tuh udah nggak mau karena si Parker tuh pingin bayar listrik, dia belum bayar listrik gitu. Ngapain dia beli anjing yang menurut si Parker juga ini belum tentu anjing. Kalau misalnya anjing beneran sih oke ya, tapi menurut Parker ini tuh scam, ini tuh penipuan gitu. Bisa jadi ini tuh sebenarnya yang akan datang tuh bukan anjing, karena aneh banget dong jual anjing di dark web. Dan akhirnya seperti biasa karena bujukan dari Chester, terus akhirnya si Parker memutuskan untuk ya udahlah kita belilah anjing tersebut ya. Kayak untuk bikin Chester seneng lah, sama pokoknya kita harus setin kamera untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi sama anjing tersebut. Dan si Parker juga bilang untuk sekarang kayaknya kita benar-benar harus kunci-kunci pintu karena dia nggak mau kalau misalkan ada seseorang yang tiba-tiba memasuki rumahnya dia. Sampai akhirnya kisah ini terjadi pada 24 Mei tahun 2019. Jadi itu lagi malam-malam sekitar jam 3-an gitu lah, 3 subuh, tiba-tiba anjing tersebut datang ke rumah Parker dan Chester. Tapi di sini jam 3 subuh biasa kan kayak si Parker sama Chester tuh udah tau lah orang atau apapun yang mereka beli di dark web tuh datang jam berapa atau tanggal berapa, mereka udah siap gitu. Tapi di sini si anjing itu tuh datang sendiri aja, dimana Parker sama Chester benar-benar nggak siap atas kedatangan anjing tersebut. Jadi Parker sama Chester posisinya tuh lagi tidur dan nggak tahu apa-apa sampai tiba-tiba anjing tersebut datang. Jadi anjing tersebut tuh bukan seperti sosok anjing sama sekali. Jadi dia seperti memakai kostum anjing. Dan di sini aku tuh bener-bener jadi teringat sama Jonathan Galindo. Oh, kalian lupa aku kasih fotonya kayak gini. Kasus dari Jonathan Galindo tuh mengingatkan aku banget sama kisah dari Parker sama Chester, dimana mereka itu membeli anjing. Karena Jonathan Galindo itu kan juga kayak dia itu terobsesi banget untuk menjadi seekor anjing yang ada di Disney, dan dimana Jonathan Galindo itu kayak
kejam dan pedofilia banget kan. Terus anjing itu berusaha untuk mendobrak pintu belakang dari rumah Parker sama Chester. Di sini itu bener-bener si anjing tuh berusaha ngedobrak dan ternyata kebuka dong. Ini pasti si Chester tuh lupa untuk ngunci pintu, terutama pintu belakang rumahnya mereka. Terus kayaknya ini orang tuh udah capek untuk merangkak-rangkak dan pura-pura menjadi seekor anjing ya. Akhirnya dia berdiri aja, terus dia langsung menuju dapur. Soalnya pintu belakangnya tuh langsung nembus-nembus tuh ke dapur. Nah terus udah tuh anjing tersebut menuju dapur, terus dia langsung buka kayak lemari penyimpanan makanan dari Parker sama Chester, dimana ketika dia buka, dia itu tahu nggak, dia itu ngancurin semua isi yang ada di dalam lemari tersebut, dan itu bener-bener serem banget. Jadi seolah-olah dia itu seperti anjing yang nakal. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya dia cari di rumah tersebut gitu. Jadi dia tidak membutuhkan Parker sama Chester karena dia juga nggak ketemuin tuh Parker sama Chester, dia malah ngacak-ngacak rumah sendiri aja. Sampai akhirnya dia juga menuju ke kulkas, terus dia ngebuka si kulkas tersebut, dan benar-benar semuanya tuh kayak diacak-acak sama dia. Sampai akhirnya si anjing tersebut tuh langsung pindah kayak ke ruang tamu atau kemana, terus hilang dari CCTV. Karena CCTV di rumahnya Parker sama Chester tuh kayaknya cuman ada di bagian dapur, sama di bagian belakang taman, sama di bagian depan rumahnya. Aku tuh sampai hafal. Sampai akhirnya ini udah pagi-pagi nih, akhirnya tiba-tiba Parker pegang kamera dan Parker itu bangunin Chester karena ternyata Parker sudah melihat kondisi rumahnya, terutama di bagian dapur yang sangat-sangat berantakan. Dan akhirnya si Parker benar-benar panik dong bangunin Chester, ini apa yang terjadi, kenapa rumah tuh benar-benar berantakan, dan benar-benar berantakannya parah banget. Akhirnya si Parker memutuskan untuk melihat CCTV, untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah ketika dilihat, yang dia lihat benar-benar ada anjing yang mereka pesan di dark web tersebut masuk ke dalam rumahnya dia dan mengamburadulkan isi rumahnya dia, terutama di bagian dapur. Dan di situ si Parker kayak bilang ke Chester, bukannya kamu udah kunci semuanya, kan kita udah ngomong ya harus kunci semuanya gitu. Tapi si Chester bilang kayak aku udah kunci, tapi kayaknya menurut aku si Chester belum kunci deh, karena kenyataannya si anjing itu bisa dengan mudahnya masuk gitu loh, bukan yang kayak ngebrodol-brodol kuncinya tuh enggak, tapi dengan mudah aja dia bisa masuk ke dalam rumahnya Parker sama Chester lewat pintu belakang. Dan lebih seremnya lagi, karena CCTV-nya itu cuma ada di dapur, terus tiba-tiba si anjing tersebut menghilang, itu mereka nggak tahu kepergian dari anjing itu tuh ada di mana sekarang. Dan juga nggak ada footage dari dapur itu kalau dia pergi atau keluar lagi lewat pintu belakang tuh nggak ada sama sekali. Dan mereka jadi takut dong, apakah anjing tersebut tuh masih ada di rumahnya mereka atau gimana? Kalau misalnya masih ada di rumah mereka kan creepy banget. Akhirnya kali ini karena takut banget, akhirnya si Parker menelpon pihak kepolisian, dan ya udah dia kayak kasih tahu apa yang terjadi. Tapi sayangnya pihak kepolisian mengatakan mereka itu sangatlah bodoh, karena mereka telah memberitahu alamat lengkap ke situs dark web yang dimana itu udah sering banget mereka lakukan. Tapi kali ini tuh sangat mencurigakan menurut aku. Memang website dari anjing ini itu adalah scam banget. Jadi mereka untuk mencari atau mungkin merampok rumah-rumah, jadi tahu alamat lengkap seseorang, identitas seseorang, kartu kredit seseorang. Seolah-olah aku bayanginnya website tersebut tuh diisi oleh beberapa pihak yang dimana mereka itu ingin merampok rumah-rumah seseorang atau ingin melakukan sesuatu sama rumah-rumah orang. Karena balik lagi, dia itu sama sekali tidak ingin ketemu sama Parker sama Chester seperti yang lain. Misalnya kalau misalnya dia sakit jiwa atau apa, dia kan pasti pengen ketemu Parker sama Chester. Seperti yang ada di deskripsi dia akan kayak nempel terus sama yang punya dan dia akan mencintai kamu seumur hidup, seperti itu kan. Tapi anjing ini sama sekali tidak mencari Parker sama Chester, malah memberantakan rumahnya. Aku nggak tahu niatnya apa. Aku juga nggak tahu, di sini nggak diberikan keterangan apakah ada barang yang hilang atau barang-barang berharga yang diambil oleh anjing tersebut. Karena sekali lagi aku juga kasih tau kalian, kalau misalkan kalian ingin mencoba-coba hal ini, lebih baik jangan apalagi memberitahu alamat kalian, identitas kalian, terus menggunakan kartu kredit kalian, karena itu benar-benar bahaya banget. Bisa jadi kayak website-website ini sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang jahat yang ingin menipu kalian. Tetapi ketika pihak kepolisian tuh ngomong ke si Parker, udah kalian tenang aja, kayaknya mungkin si anjing itu kayaknya udah nggak mungkin ada di rumah tersebut. Si Parker udah lebih tenang dan kayaknya mereka mencoba untuk kayak ngunci deh semua rumahnya dengan benar. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya soal kunci mengunci, harusnya si Parker jangan membiarkan itu ditanggungjawabkan kepada Chester. Harusnya si Parker juga ngecek lagi gitu ya. So menurut kalian, apakah sebenarnya niat dari anjing tersebut? Apakah anjing tersebut itu ada di dalam perkumpulan seseorang yang jahat di dalam website tersebut, atau itu benar-benar nipu, atau anjing itu tuh cuma pengen ngacak-ngacak rumahnya aja, kayak memang aneh aja gitu. So menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ini.
So, sekian dulu dari aku tentang membeli anjing di dark web. Semoga kalian suka video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa juga kalian komen di bawah ini kalau ada topik-topik yang menarik supaya aku bisa bikinin buat kalian. So, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.